Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juli Maria Siombing dengan NPM 19010101024. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar belajar menulis. Yang pertama, apa itu pengertian menulis menurut para ahli? Menurut Hargrove dan Pottet, pengertian menulis yang pertama dikemukakan oleh mereka, yang disampaikan dalam Abdurrahman, di mana menulis adalah upaya menggambarkan tentang pikiran, ide, perasaan dalam bentuk simbol. Yang kedua, menurut DeLeonggi, pengertian menurut DeLeonggi merupakan kegiatan menulis yang memasukkan beberapa unsur penting dalam menulis. Jadi, tidak sekedar menuangkan gagasan saja, tetapi juga harus mengikuti unsur lain seperti meninjau dari segi tuturan, wahana, dan tatanan. Yang ketiga, menurut Tarigan, berbeda dengan pendapat Tarigan pada bukunya pada tahun 1986 yang mendefinisikan menulis sebagai upaya untuk membuat lambang-lambang grafis. Tentu saja lambang-lambang yang digunakan adalah lambang yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat umum, berbentuk tulisan. Sehingga dari penyatuan lambang-lambang tersebut membentuk sebuah pesan, makna yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang selanjutnya menurut Lhasa HS. Pengertian menurut Lhasa HS dalam bukunya, ia menulis itu segampang ngomong. Secara garis besar, ia pun menjelaskan bahwa menulis itu sederhana dan simpel. Sesimpel ketika kita ngomong sehari-hari. Yang selanjutnya menurut Suyitno, tidak dapat dipungkiri jika saat ini menulis menjadi keterampilan dasar yang wajib dikuasai oleh mahasiswa. Karena seseorang mahasiswa secara tidak langsung dituntut untuk melakukan penelitian ataupun membuat tugas-tugas kuliah yang erat dengan dunia tulis-menulis. Jadi dapat disimpulkan bahwa menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis biasanya dilakukan pada media kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pulpen dan pensil. Yang selanjutnya yaitu tujuan menulis. Yang pertama, menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data maupun peristiwa termasuk pendapat dan pandangan terhadap fakta, data dan peristiwa agar halayak pembaca memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dapat maupun yang terjadi di muka bumi ini. Yang kedua yaitu membujuk melalui tulisan seseorang penulis, mengharapkan pula pembaca dapat menentukan sikap apakah menyetujui atau mendukung yang dikemukakannya. Penulis harus mampu membujuk dan meyakinkan pembaca dengan menggunakan gaya bahasa yang persuasif. Tujuan yang selanjutnya yaitu mendidik. Mendidik dalam hal ini adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan. Melalui membaca hasil tulisan, wawasan pengetahuan seseorang akan terus tambah. Kecerdasan terus diasah yang pada akhirnya akan menentukan perilaku seseorang. Yang selanjutnya yaitu menghibur. Fungsi dan tujuan menghibur dalam komunikasi. Bukan monopoli media massa, radio, televisi, namun media cetak dapat pula berperan dalam menghibur khayalayak pembacanya. Yang selanjutnya yaitu tentang fungsi menulis. Yang pertama yaitu memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata. Yang kedua, meningkatkan kelancaran tulis-menulis dan menyusun kalimat. Yang ketiga, membuat karangan pada hakikatnya berhubungan bahasa dan kehidupan. Yang keempat, kegiatan tulis-menulis meningkatkan kemampuan untuk pengaturan dan pengorganisasian. Yang kelima, mendorong calon penulis terbiasa mengembangkan suatu gaya penulisan pribadi dan terbiasa mencari pengorganisasian yang sesuai dengan gagasan sendiri. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis menulis. Secara garis besar, tulisan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, fiksi. Fiksi adalah tulisan berisi cerita rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan atau fakta, dengan mengandalkan kekuatan imajinasi. Contoh tulisan fiksi adalah cerpen dan novel. Yang kedua yaitu non-fiksi. Non-fiksi adalah tulisan berdasarkan fakta atau kenyataan. Tulisan non-fiksi berisi informasi, karenanya disebut juga karya informatif.
Tulisan fiksi contohnya yaitu berita, artikel, kolom, dan future. Berdasarkan tujuannya, tulisan dibagi atas 4 jenis. Yang pertama, eksposisi. Eksposisi adalah tulisan yang bertujuan menginformasikan atau menjelaskan sesuatu kepada pembaca. Tulisan ekspositori disebut juga tulisan eksplanatif karena bermaksud menjelaskan atau to explain sebuah konsep atau topik dengan dukungan data dan statistik jika diperlukan. Yang kedua yaitu persuasi. Persuasi atau persuasif adalah tulisan yang berisi pendapat penulisnya guna mempengaruhi, meyakinkan, dan mengajak pembaca agar melakukan sesuatu. Tulisan pada teks persuasif bersifat subjektif karena isinya merupakan murni pandangan pribadi penulisnya mengenai suatu topik. Contoh tulisan persuasif antara lain editorial, review, dan iklan. Yang selanjutnya yaitu narasi. Narasi adalah tulisan berisi cerita atau penuturan penulis tentang kejadian nyata atau fiktif. Narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dalam waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Yang terakhir yaitu deskripsi. Tulisan deskripsi adalah karya tulis berupa gambaran detail tentang sesuatu, baik fiksi maupun non-fiksi. Contoh tulisan deskripsi termasuk puisi, jurnal, gambaran alam, novel, naskah drama, dan gambaran tentang sebuah konsep atau gagasan. Yang selanjutnya yaitu tentang metode pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama yaitu metode langsung. Metode pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Dalam metode langsung terdapat 5 fase yang penting, yaitu fase persiapan dan motivasi, fase demonstrasi, fase pembimbingan, fase pengecekan, dan fase pelatihan lanjutan. Sebagai contoh, seorang guru menunjukkan gambar banjir yang melanda suatu desa atau melihatkan kepada siswa langsung peristiwa banjir di sebuah desa. Dari gambar tersebut, siswa dapat membuat tulisan secara umum dan logis berdasarkan gambar. Metode yang kedua yaitu metode komunikatif. Desain yang bermuatan metode komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran. Setiap pembelajaran dispesifikasikan di dalam tujuan konkret yang merupakan produk akhir. Sebagai contoh, metode komunikatif dapat dilakukan dengan teknik menulis dialog. Metode yang selanjutnya yaitu metode integratif. Integratif berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Integratif terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama interbidang studi dan antar bidang studi. Interbidang studi artinya sebagai aspek dalam satu bidang yang diintegrasikan. Sebagai contohnya, menulis diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Metode yang selanjutnya yaitu metode tematik. Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Tema yang telah ditentukan harus diolah sesuai dengan perkembangan dan lingkungan siswa. Metode yang selanjutnya yaitu metode konstruktivistik. Asumsi sentral metode konstruktivistik adalah belajar itu menemukan. Artinya, meskipun seorang guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka melakukan proses mental atau kerja otak atas informasi itu agar informasi tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka. Metode yang selanjutnya yaitu metode kontekstual. Pembelajaran dengan menggunakan metode ini akan mempermudah dalam pembelajaran menulis, yakni konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata, dengan kehidupan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan penerapannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu tentang pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang memfokuskan pada keterampilan peserta didik
yang mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Yang kedua, pendekatan integratif. Pendekatan yang menekankan pada keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan keterampilan proses. Pendekatan ini memfokuskan keterampilan peserta didik dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan tematis. Pendekatan yang menekankan pada tema pembelajaran sebagai payung atau pemandu dalam pembelajaran. Pendekatan yang kelima yaitu pendekatan frekuensi. Menyatakan bahwa banyaknya latihan mengarang sekalipun tidak dikoreksi akan membantu meningkatkan keterampilan menulis seseorang. Pendekatan yang keenam yaitu pendekatan gramatikal. Berpendapat bahwa pengetahuan orang mengenai struktur bahasa akan mempercepat kemahiran orang dalam menulis. Pendekatan yang ketujuh yaitu pendekatan koreksi. Bahwa seseorang menjadi penulis karena dia menerima banyak koreksi atau masukan yang diperoleh atas tulisannya. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan formal. Mengungkapkan bahwa keterampilan menulis akan diperoleh bila pengetahuan bahasa serta konveksi atau aturan penulisannya dikuasai dengan baik. Materi yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama, strategi langsung menulis. Menulis itu lebih baik dipahami sebagai keterampilan, bukan sebagai ilmu. Sebagai keterampilan, menulis membutuhkan latihan. Sebagai ilmu komposisi, menulis mengajarkan ada sekian jenis paragraf dengan contoh-contohnya, ada sekian macam deskripsi, sekian macam narasi, sekian macam eksposisi dan masing-masing disertai dengan contoh-contohnya. Ada kalimat inti dan sebagainya. Yang kesemuanya itu tidak membuat siswa dapat menulis. Yang kedua yaitu strategi kebebasan awal dan akhir. Tidak ada satu titik awal yang pasti dari mana pelajaran menulis harus dimulai. Dalam pembelajaran sebuah ilmu, ada titik mulai yang paling logis, tetapi tidak demikian dengan mengajarkan menulis. Kita dapat memulainya dari bagian manapun yang kita suka. Kita dapat memulainya dengan mengajak siswa menulis cerita, menulis laporan, menulis deskripsi, menulis puisi, atau menulis apa saja. Perlu diingat, kata kunci dalam pembelajaran menulis adalah mengajak siswa menulis. Strategi yang selanjutnya yaitu strategi menulis non-linear. Pelajaran menulis itu merupakan proses non-linear, artinya tidak harus ada urutan-urutan tertentu dari A sampai Z. Sebab kegiatan menulis merupakan proses yang berputar-putar dan berulang-ulang. Dalam proses seperti itu, tidaklah menjadi soal jika materi yang sama diberikan 2 kali ataupun 3 kali. Sebab dalam setiap pengulangan akan selalu ada perubahan. Di samping dengan sendirinya akan berlangsung pula proses-proses internalisasi, konsolidasi, dan verifikasi yang akan menghasilkan kebiasaan yang keterampilan semakin lama semakin menuju ke tingkat yang lebih sempurna pada diri siswa. Yang selanjutnya kita masuk pada materi tahap-tahap pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama, tahap pratulis. Tahap pratulis merupakan tahap paling awal dalam kegiatan menulis. Tahap ini terletak pada sebelum melakukan penulisan. Di dalam tahap pratulis ini terdapat berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh penulis. Mulai dari menentukan topik yang akan ditulis, penulis mempertimbangkan pemilihan topik dari segi menarik atau tidaknya terhadap pembaca. Yang kedua, tahap pembuatan. Draft to draft yang dimaksud adalah tulisan yang disusun secara kasar. Pada kegiatan ini, penulis lebih mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisnya, sehingga semua pikiran, gagasan, ide, dan perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan. Yang selanjutnya, tahap revisi. Merevisi berarti memperbaiki. Dapat berupa menambah yang kurang dan mengurangi yang berlebih. Menambah informasi yang mendukung, mempertajam perumusan penulisan, mengubah urutan penulisan, pokok-pokok pikiran, menghilangkan informasi yang kurang relevan, dan sebagainya. Penulis berusaha untuk menyempurnakan draft
atau revisinya yang telah selesai agar tulisan tetap fokus pada satu tujuan. Selanjutnya, tahap penyuntingan. Pada tahap penyuntingan, penulis mengulang kembali kegiatan membaca tulisan pada hasil yang telah dibuatnya. Masih memerlukan beberapa perubahan. Kegiatan selama tahap ini adalah meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada hasil yang dibuat dengan melihat kembali ketetapannya dengan gagasan utama. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap publikasi. Tahap publikasi merupakan tahap paling akhir dalam proses menulis. Dalam tahap ini semua yang telah ditulis dipublikasikan dengan tujuan melalui berbagai kemungkinan, misalnya mengirimkan kepada penerbit, redaksi masalah, dan sebagainya. Baiklah teman-teman, demikian hasil dari presentasi singkat saya mengenai konsep dasar belajar menulis.